Shalom. Selamat hari Minggu buat kita seluruhnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali berkumpul pada hari ini bersama dengan keluarga di tempat kita masing-masing dalam acara ibadah Minggu ketiga setelah Epifanias. Karena itu, marilah kita memuji Tuhan atas kemurahan-Nya yang telah menyertai kita hingga pada saat ini. Oleh karenanya, sebelum kita memasuki ibadah kita saat ini, marilah bersatu teduh sejenak. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 12 ayat 1 dan ayat 3. Di ayat ketiga kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 74 ayat 1. Puji
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 177 ayat 1 dan ayat 4. Di ayat keempat kita bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu, ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami yang berdosa ini. Amin. Mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing.
janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 169 ayat 2. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ketiga setelah Epifanias ini tertulis dalam Markus 1 ayat 14 sampai ayat ke-20. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 715 ayat 1 dan ayat 2. Di ayat ke-2 kita bangkit berdiri. Valgado, si
Marilah kita bersama-sama mengaku iman percayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat pada minggu ini, minggu ketiga dong Epifanias, tanggal 24 Januari 2021. Yang pertama, ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Majelis Gereja dan seluruh jemaat HKBP Borneo Resort Banjarmasin mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat yang berulang tahun periode 18 Januari sampai 24 Januari tahun 2021. Seperti tertulis daftar nama di lembar acara yang ada pada warta jemaat. Yang kedua, ibadah minggu. Ibadah kita pada minggu tanggal 31 Januari 2021 yang akan datang masih kita laksanakan di rumah masing-masing. Yang ketiga, musibah banjir di Kalimantan Selatan. Mari kita bawa dalam doa kita musibah banjir yang melanda 10 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Selatan. Semoga debit air semakin turun agar masyarakat boleh beraktivitas kembali dengan baik. Dan mari kita bawa dalam doa kita jemaat kita yang terdampak banjir saat ini agar tetap semangat dan sehat. Dan mari kita tetap saling mendukung di dalam doa. Semoga kita dijagai dan disertai Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Yang keempat, Pasahat Sipir Nitodi. Pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 yang lalu, gereja menyampaikan Sipir Nitodi yang merupakan doa dan dukungan kepada jemaat yang terdampak musibah banjir yang masih kita hadapi sampai saat ini. Semoga Tuhan memberkati. Yang kelima, donasi peduli masyarakat terdampak banjir. Yang pertama, kita menerima donasi berupa mie instan, telur, gula, roti, bubuk kopi, bubuk teh, serta peralatan mandi dari keluarga Amang T. Sigalinggi Nginang Boruna Beban, Opu Grace. Yang B, kita menerima donasi berupa sembako, beras dan telur senilai 1 juta rupiah dari keluarga Inang Nonya Sirait Boru Butar-Butar Opu Lusi. Yang C, kita menerima donasi berupa sembako, beras, minyak, dan telur senilai Rp1.500 dari keluarga Amang B. Butar-Butar Inang Boru Situmorang. Yang D, kita menerima donasi berupa sembako, beras, minyak, Indomie, telur senilai Rp2 juta dari keluarga Nyonya Manurung Boru Siahan Opu Nikolas. Yang E, kita menerima donasi berupa sembako, roti, air mineral, dan Indomie senilai Rp700.000 dari keluarga Amang Pendeta A. Raja Guguk Inang Boru Sihombing. Atas donasi yang disampaikan, kami Perhalado gereja kita menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga kita semua tetap diberkati Tuhan dalam kesehatan dan sukacita. Yang keenam,
sosial kepada masyarakat terkena terdampak banjir. Pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 yang lalu, gereja kita menyampaikan donasi kepada masyarakat yang terkena dan terdampak banjir, yakni kepada masyarakat Komplek Persada Permai Baru 234 RT 39 Jalur 9 Semangat Dalam, dan kepada masyarakat Komplek Pal 8 Indah RT 9 Kertak Anyar 2. Donasi yang kita sampaikan berasal dari donasi yang masuk yang disampaikan oleh jemaat. Yang ketujuh, papan tulis. Pada minggu yang lalu kita menerima sumbangan 1 buah papan tulis dari keluarga Amang R. Manurung, Inang Bursiagian, Opu Philip. Kami dari Pralado Gereja mengucapkan terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita dalam kesehatan dan sukacita. Waktu keuangan bisa kita baca di WA grup yang dibagikan oleh bendahara. Demikian warta jemaat kita pada minggu ini. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 467 ayat 1 dan 2. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Oras, selamat hari Minggu buat kita seluruhnya. Semoga Amang Inang, remaja dan Aposo Bulung dalam keadaan sehat dan penuh sukacita, meskipun minggu-minggu belakangan ini kita masih dilanda banjir, namun saya yakin dan percaya kita tetap semangat. Dan banjir ataupun tantangan-tantangan yang lainnya tidak mengurangi semangat kita untuk ibadah pada saat ini. Marilah mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu ketiga setelah Epifanias ini, yang tertulis dalam kitab Yunus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Yunus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 10, saya akan membacakannya kepada kita sekalian. Beginilah bunyinya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu.
Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Amanginang Remaja Naposo Bulung, salah satu pergumulan yang sering dihadapi oleh umat-umat yang percaya, khususnya dalam hal mengikut Tuhan, adalah usaha untuk menyelaraskan iman dengan praktek kehidupan yang boleh dijalaninya. Bagaimana antara iman kita, pengakuan terhadap Tuhan, itu dapat selaras dengan bagaimana kita berbuat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terlebih karena banyak dari kita, iman sering dipahami hanya pada tataran atau tatanan ritual saja ya. Dalam ibadah saja kita mengaku iman kepercayaan kita. Jadi hanya di situ saja sering sekali kita ya memaknai tentang iman. Jadi berbeda ketika kita masuk ke dalam kehidupan sehari-hari, iman dalam pengakuan kita bertolak belakang dengan apa yang kita lakukan. Artinya bukan sesuatu hal yang baru jika banyak umat yang mengaku percaya kepada Tuhan, tapi jika berhadapan dengan pergumulan, jika berhadapan dengan kekecewaan, jika berhadapan dengan penderitaan yang terjadi di dalam hidup ini, maka iman itu bukan menjadi dasar dalam menjalani setiap apa yang terjadi dalam proses hidup ini. Bahkan sering sekali kita ragu akan kuasa Tuhan, sering sekali kita meninggalkan iman kita karena kecenderungan kita lebih takut, lebih merasa takut menghadapi apa yang terjadi di dalam kehidupan kita dengan dibandingkan bagaimana kita percaya ya, bagaimana pengakuan kita kepada atau tentang Tuhan yang berkuasa untuk segala hal. Ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi kesesakan, ketika kita menghadapi kesakitan, maka iman yang selama ini kita ucapkan, aku yakin bahwa Tuhan itu luar biasa akan menolong kita, tapi ketika itu semua datang, maka kita ragu akan apa yang telah kita ungkapkan di dalam pengakuan iman kita. Kita ragu bahwa Tuhan berkuasa untuk segala sesuatunya itu. Nah, inilah kecenderungan yang kita lakukan, sehingga seperti apa yang saya katakan tadi, iman itu ya berbanding terbalik dengan apa yang kita perbuat di dalam kehidupan kita. Dan ini jelas nampak ketika menghadapi pergumulan berat, ketika menghadapi persoalan-persoalan serius di dalam kehidupan kita. Dan ini juga yang terjadi di dalam diri Yunus ya, ketika pertama sekali menerima perintah dari Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe ya. Ini adalah sama seperti apa yang dialami Yunus ketika dia mendapatkan perintah untuk pergi ke kota Niniwe, perintah dari Tuhan. Nah, ini menjadi pergumulan yang serius, ini menjadi pergumulan yang sangat berat baginya, karena dia harus berhadapan dengan satu kota yang cukup besar, dengan penduduk dan pemerintahan yang jauh dari kehendak Tuhan. Bagaimana ia mungkin mengatakan apa yang dikehendaki Tuhan kepada orang yang perilakunya jauh dari kehendak Tuhan? Maka mungkin itu menjadi persoalan yang serius, bahkan mengancam nyawa dari kehidupan Yunus. Ya, bagi Yunus, perintah Tuhan atasnya sangatlah berat, bahkan menjadi semua misi yang sangat mustahil untuk dilakukan, karena menurut dia apa yang akan dia lakukan di sana seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, karena hanya akan menghasilkan kesia-siaan. Gak mau orang itu mendengar Tuhan, toh hidupnya sekarang sudah seperti itu jauh dari Tuhan.
Dan bukan hanya itu lagi, menurutnya ketika dia pergi menyampaikan apa yang hendak disampaikan terlebih tentang hukuman Tuhan atas bangsa itu, maka nyawanya juga menjadi terancam. Sehingga dia memilih untuk melarikan diri ketika perintah yang pertama sekali disuruh Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe. Dia melarikan diri dari panggilan Tuhan karena dia mendasarkan pada logika pemikirannya saja, yaitu logika untung ruginya. Apa untungku ketika aku pergi ke sana? Lagian kalau mereka tidak percaya kepada Tuhan, biar saja Tuhan menghukum mereka. Mengapain aku untuk mengingatkan mereka dalam kesalahannya? Toh sia-sia. Tapi ini yang mau kita bilang, apa yang dipikirkan oleh manusia, apa yang dirancangkan manusia, ya itu akan selalu diputuskan oleh kehendak Tuhan, ya. Tidak seperti apa yang kita bayangkan yang akan terjadi, tidak seperti apa yang kita rencanakan akan terjadi, tetapi apa yang akan terjadi itu adalah kehendak Tuhan. Jadi Yunus ini adalah contoh seperti umat percaya yang ingin lari sejauh mungkin dari Tuhan ketika dia menghadapi pergumulan, ketika dia menghadapi persoalan di dalam kehidupannya. Tapi dia menyadari betapa tersiksanya ia saat diusir dari hadapan Tuhan, seperti pengakuannya di dalam pasal 2 yang ayat keempat, ya, dikatakan, dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu, mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Ketika kita lari dari hadapan Tuhan, ternyata itu bukan penyelesaian atas masalah yang mungkin berat untuk kita hadapi. Tetapi ternyata ketika kita lari dari persoalan, lari dari permasalahan, lari dari Tuhan itu, ketika menghadapi persoalan pergumulan dalam kehidupan, sesungguhnya persoalan hidup kita lebih berat dari saat ini. Dari saat ketika kita menghadapi pergumulan serius. Oleh karena itulah, ketika dia mendapatkan kesempatan yang kedua kalinya, lalu dia pun menerima panggilan itu. Perjalanan hidup saat kehidupan ini telah diserahkan kepada Tuhan. Ketika dia berserah, ketika untuk menghadapi persoalan dan pergumulan ini akan memberikan makna yang lebih baik, bahkan jauh lebih baik dibandingkan ketika kita memikirkan apa yang terjadi ke depannya dengan mengandalkan pemikiran kehidupan kita. Pemikiran apa yang ada pada kita, sehingga yang menurut kita baik, kita lari meninggalkan Tuhan, belum tentu baik. Tetapi ketika kita menghadapi pergumulan yang berat, kita berserah kepada Tuhan, maka di sana akan ada kebaikan. Setidaknya kita boleh melihat bagaimana kuasa Tuhan menolong dan memampukan kita untuk melewati persoalan-persoalan itu. Dan pada minggu ini, khususnya yang menjadi khotbah kita pada saat ini, mengisahkan adanya kesempatan menunaikan tugas, ya, melaksanakan tugas yang diberikan Tuhan Allah kepada Yunus untuk kedua kalinya. Jadi benarlah jika disebutkan bahwa pada dasarnya hidup ini adalah kesempatan, ya. Entah mungkin bagi kita juga Manginang, ini kesempatan untuk berapa kalinya kita diminta oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan kita seperti apa yang Dia kehendaki. Jadi hidup ini adalah kesempatan baik kepada Yunus, demikian juga kepada kita, untuk kita pakai guna melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kisah tentang Nabi Yunus ini menjadi pelajaran yang berharga untuk kita, agar umat percaya menjadikan apa yang Tuhan sudah perintahkan sebagai landasan untuk berbuat dan bersifat atau bertingkah laku di dalam kehidupan ini. Jadi jangan lagi ketika kita mengatakan aku percaya, tetapi dalam praktek kehidupan kita sehari-hari jauh dari apa yang kita ucapkan di dalam pengakuan iman kita. Tapi baiklah apa yang kita akui di dalam iman kita itu selaras dengan perbuatan dan tingkah laku kita, baik ketika kita menghadapi pergumulan dan persoalan-persoalan berat di dalam kehidupan kita. Manginang, perikop khotbah kita minggu ini mengisahkan bagaimana Tuhan yang sudah memberi pelajaran terhadap Nabi Yunus, ketika akhirnya apa yang sudah direncanakannya justru berbeda dengan realita apa yang dihadapinya.
bahwa kehendak Tuhanlah yang akan terjadi, bukan kehendaknya. Setelah dimuntahkan dari perut ikan, akhirnya Yunus mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Pergumulannya selama 3 hari 3 malam di dalam perut ikan mendatangkan kebaikan atas pengenalannya kepada Tuhan. Perintah yang diterima Yunus untuk bangun dan pergi menyampaikan seruan yang difirmankan Tuhan kepadanya tidak lagi dibalas Yunus dengan kebohongan atau rencana licik lainnya. Akhirnya ia bersedia untuk pergi ke Niniwe dan mengutarakan apa yang Tuhan rencanakan atas bangsa itu, terlebih untuk kejahatan yang telah mereka lakukan agar mereka bertobat. Kalau kita boleh lihat kalimat yang diucapkan Yunus, ya, sangatlah provokatif, ya. Kalau kita melihat tadi 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan di ayat yang keempat. Sepertinya tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi negosiasi, tidak ada lagi waktu untuk tawar menawar agar mereka diselamatkan, atau pokoknya dia sampaikan seperti apa yang dikatakan Tuhan, 40 hari lagi maka kota ini ditunggang balikkan. Dia tidak mengatakan 40 hari lagi ketika kalian tidak bertobat maka kota ini ditunggang balikkan, tetapi dia mengatakan langsung 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Nah, yang luar biasa di sini adalah bagaimana respon yang ditunjukkan oleh masyarakat Niniwe. Lari jauh dari apa yang dibayangkan oleh Yunus, ya. Ketika mungkin dia menyerukan itu, mungkin bangsa itu tidak akan mendengarkan. Tetapi ketika Yunus menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah, bahwa dalam 40 hari lagi kota Niniwe akan ditunggang balikkan, masyarakat Niniwe melakukan pertobatan yang begitu luar biasa. Bahkan perkataan yang disampaikan oleh Nabi Yunus yang singkat itu berdampak besar bagi mereka, bahkan sampai kepada raja dan juga para pembesar kota itu. Ungkapan yang menyebutkan bahwa orang-orang Niniwe percaya kepada Allah itu disertai dengan perubahan sikap yang luar biasa. Bahkan kalau kita melihat raja sendiri pun menanggalkan jubahnya, kemudian mengenakan kain kabung, dan ketika dia mengenakan kain kabung, dia duduk di atas abu. Tidak cukup hanya itu, raja juga memerintahkan seluruhnya makhluk hidup, baik itu manusia, baik itu anak-anak maupun dewasa, bahkan kepada ternak mereka yang ada di kota Niniwe itu untuk melakukan puasa, makan dan minum. Apa yang dilakukan oleh masyarakat kota Niniwe menunjukkan bagaimana besarnya kesadaran mereka akan sikap untuk bertobat kepada Tuhan. Benar adanya bahwa pertobatan bukan hanya sekedar ucapan atau ritual keagamaan, namun tampak di dalam sikap dan perbuatan yang harus ditunjukkan. Meninggalkan apa yang tidak diinginkan Tuhan untuk selanjutnya memulai melakukan apa yang Dia perintahkan. Jadi kita lihat amang-inang ada proses yang ditunjukkan oleh orang Niniwe ketika dia bertobat. Yang pertama, ketika mereka mendengar apa yang disampaikan oleh Yunus, mereka tersadar akan dosa yang mereka lakukan. Kesadaran adalah tahap pertama agar kita mampu melakukan pertobatan. Ya, kesadaran adalah hal yang pertama sekali yang sangat perlu agar kita bisa bertobat di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak sadar, maka ini menjadi persoalan yang serius, ya. Baru setelah sadar ada penyesalan. Ketika kita tersadar, oh iya, saya telah berdosa, lalu ada penyesalan, lalu ketiga, mau dia berbalik dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Amang-inang, persoalan yang sangat serius yang kita hadapi, kita sangat sulit untuk melakukan pertobatan adalah kita sadar, kita menyesali, tetapi kita tidak mau merubahnya. Pernah ada ilustrasi amang-inang, di dalam konferensi
ya, antar iblis, mereka mengatakan seperti ini, bagaimana ya agar membuat manusia ini jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam kematian. Lalu para iblis ini menyatakan, ada iblis ini menyatakan, kita bilang saja bahwa tidak ada sorga, katanya. Lalu mereka merembukkan, nggak mungkinlah kalau kita bilang tidak ada sorga, mereka nggak akan percaya, ya. Kalau nggak begitu, kalau kita bilang tidak ada sorga itu tidak diterima, kita katakan saja tidak ada neraka, supaya mereka bebas melakukan apa saja, toh tidak ada neraka, hanya sorga aja yang ada. Itu juga kata pimpinan sidang konferensinya itu nggak akan mungkin. Namun ada iblis senior menyatakan seperti ini, kita kasih saja mereka masih banyak waktu, ya, masih banyak waktu untuk bertobat. Nah, inilah kegagalan manusia untuk bertobat dari kesalahannya. Kita merasa besok saja, nantilah, minggu depan lah, di hari yang akan datang lah, ya. Mereka sadar akan kesalahannya, tetapi ketika tidak menyesali apa yang menjadi kesalahannya itu, jadi sia-sia saja. Ketika kita tahu kesalahan, ketika kita sadar telah melakukan kesalahan, kita tidak mengubahkan itu, kita tidak menghentikan itu, bahkan kita menunda-nunda waktu untuk memperbaiki diri kita. Berbeda dengan apa yang terjadi dalam masyarakat kota Niniwe. Mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yunus, lalu mereka tersadar akan kesalahan yang mereka lakukan, mereka menyesali kesalahan yang mereka lakukan, dan pada saat itu mereka berpuasa, mereka berkabung untuk kesalahan yang boleh mereka lakukan. Akhirnya mereka menunjukkan bagaimana, ya, mereka benar-benar ingin bertobat dengan kesalahan yang telah mereka lakukan. Amanginang, remaja dan naposo bulung, kisah pelayanan Nabi Yunus ini memberikan pelajaran yang berharga bagi kita saat dirinya terlebih dahulu mengalami pertobatan pribadi sehingga akhirnya bersedia melakukan apa yang Tuhan perintahkan atasnya. Selanjutnya ia menyaksikan bagaimana masyarakat Niniwe bersedia bertobat dan percaya kepada Tuhan. Dari dua kisah pertobatan ini, kisah pertobatan Yunus dan masyarakat Niniwe, menjadi jelas bagi kita bahwa, ya, untuk mengimani Tuhan Allah, ya, bahwa mengimani bahwa Tuhan Allah lebih mengharapkan pertobatan dibandingkan dengan hukuman yang akan Tuhan jatuhkan atas kita. Hal ini yang kita sebut dengan kasih karunia Tuhan yang memberi kehidupan. Jauh lebih besar kasihnya dalam kehidupan kita. Dia tidak menginginkan siapapun sebenarnya dari kita binasa, tetapi dia menginginkan pertobatan, pembaharuan, berbalik dari kesalahan yang kita lakukan menjadi dengar-dengaran dengan apa yang diperintahkan ataupun diinginkan oleh Tuhan Yesus ataupun Tuhan kita. Dari perikop khotbah minggu ini ada beberapa pelajaran yang harus kita petik, yang harus kita hidupi dalam kehidupan kita. Yang pertama, amanginang, pertobatan yang benar akan selalu disertai dan diikuti dengan perubahan tindakan dan perilaku kehidupan. Sama seperti yang kita katakan, jangan pernah tunda-tunda, ya. Jangan pernah tunda-tunda. Pertobatan yang benar tidak mengatakan tunggu dulu, tetapi pertobatan yang benar akan selalu disertai dan diikuti dengan perubahan tindakan nyata di dalam berperilaku di dalam kehidupannya. Pertobatan pada dasarnya bukanlah hanya sebuah ritual keagamaan, tetapi haruslah menjadi sikap hidup. Ada banyak orang percaya yang berdiri menghadap Tuhan saat ibadah dan memanjatkan doa, bermohon, mengaku dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Namun sayangnya ritual itu tidak disertai dengan komitmen untuk mengubah sikap hidupnya yang penuh dengan dosa, untuk selanjutnya melakukan apa yang Tuhan kehendaki atas kehidupan ini. Oleh karena itu, pertobatan itu sadari, sesali, dan lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang kedua, pertobatan yang benar akan selalu ditandai dengan kesadaran tentang anugerah Tuhan.
Kata yang diucapkan oleh raja di Niniwe pada ayat 9 mengatakan, siapa tahu ya, Tuhan akan berbalik dan Tuhan akan menyesalkan, akan mendatangkan malapetaka kepada kota ini. Ya, ada kesadaran tentang bagaimana besarnya kasih Tuhan di dalam kehidupan manusia. Nah, dari situ ya, tidak diragukan lagi kalau ungkapan yang diungkapkan oleh Raja Niniwe ingin menegaskan bahwa bukan pertobatan yang melepaskan umat berdosa dari hukuman Tuhan, melainkan ketika Tuhan melihat apa yang kita lakukan, Dia berbelas kasih karena pengampunan itu hanya karena anugerah Tuhan saja. Apa yang dilakukan oleh masyarakat Niniwe untuk menyesali dosa-dosa mereka di hadapan Tuhan, bahkan dengan melakukan puasa bersama, pada dasarnya bukan menjadi penentu atas keselamatan mereka. Terlepasnya mereka dari hukum Tuhan, semuanya ini hanya karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar, melihat bagaimana kesungguhan hati mereka, sehingga Dia menganugerahkan pengampunan tersebut, dan juga menganugerahkan pengampunan, keselamatan kepada penghuni kota Niniwe. Yang ketiga, Nabi Yunus mengalami kemurahan Allah yang menyelamatkan hidupnya. Perjuangan yang dilakukannya selama 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, selanjutnya memperjelas pengenalannya kepada Allah. Apa yang tadinya dilakukan Yunus dengan lari di hadapan Tuhan, ternyata bukanlah sebuah pilihan yang tepat. Ada banyak umat percaya saat ini menggantungkan kepercayaannya kepada Tuhan dengan tujuan agar dalam perjalanan hidupnya mereka tidak mengalami berbagai pergumulan, kesulitan ataupun penderitaan. Dan ternyata kenyataan hidup akan ada yang berbeda dari apa yang kita harapkan. Maka ada banyak umat percaya yang selanjutnya merasa kecewa, bahkan akhirnya jenuh dan lari dari Tuhan atas realita kehidupan yang mereka hadapi. Apa yang dialami oleh Nabi Yunus menjadi pelajaran iman yang berharga untuk kita pada saat ini. Beriman bukan supaya kita bisa lepas dari berbagai pergumulan dan persoalan hidup, namun beriman kepada Tuhan untuk menyatakan bahwa kekuatan Tuhan akan menyertai kita dan memampukan kita di dalam menghadapi setiap kenyataan yang mungkin sulit untuk kita hadapi, yang mungkin sulit untuk kita mengerti di dalam kehidupan ini. Lalu yang keempat dan terakhir, pelajaran yang boleh kita petik dari khotbah ini, ya, kita mungkin di dalam hidup kita masih tertanam pemahaman bahwa bertobat adalah sebuah tindakan yang sangat sulit untuk dilakukan. Bertobat, berbalik arah untuk meninggalkan yang lama, meninggalkan apa yang sudah biasa dilakukan, memang adalah segala sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan. Itu sebabnya sering sekali pertobatan hanya sekedar ucapan ataupun ritual keagamaan kita saja. Namun sering sekali itu tidak disertai dengan tindakan yang kita lakukan. Untuk boleh mencapai itu perlu ada sikap yang tegas, bahkan komitmen saat kita mengaku untuk bertobat, agar selanjutnya semua menjadi sebuah tindakan nyata. Butuh perjuangan agar pengakuan akan pertobatan terwujud melalui tindakan hidup sehari-hari. Kekristenan yang seperti inilah yang diharapkan dapat dipraktekkan dalam kehidupan kita. Ketika terjadi banjir, banyak orang yang berseru di dalam kehidupan kita saat ini, di kota Banjarmasin ini, di Kalimantan Selatan ini, ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kita menyadari sebenarnya ada yang salah dalam kehidupan kita. Lantas firman Tuhan mengingatkan kita, tidak cukup hanya kesadaran itu. Ikutilah kesadaran ketika kita menyatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi pada saat ini, banjir yang kita hadapi, ini juga bagian dari dosa dan kesalahan kita manusia. Sesalilah dosa-dosa yang kita lakukan, lalu mulailah berubah dalam tindakan sehari-hari. Apa yang boleh kita lakukan? Hal kecil, tidak membuang sampah sembarangan, tidak mengeksploitasi alam berlebihan. Ini adalah contoh-contoh hal-hal kecil, tindakan nyata untuk
kesadaran kita atas dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi Amang Inang, khotbah ini menguatkan kita, ya, menguatkan kita semua, secara khusus kita yang ada di Kalimantan Selatan. Ketika kita meyakini, ketika kita menyadari bahwa bencana yang terjadi saat ini itu karena dosa kita, maka sesalilah itu dan mulailah tindakan konkret, sehingga pertobatan kita tidak sebatas ucapan, pertobatan kita tidak hanya sebatas ritual keagamaan saja, tetapi pertobatan itu tampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang kedua, yakinilah ketika engkau telah menyadari dan menyesali, anugerah Tuhan lebih besar daripada murkanya. Dia pasti akan memberikan anugerah, bukan karena kelebihan kita, tetapi karena memang Dia adalah Allah yang penuh dengan belas kasih. Oleh karenanya, marilah seperti Yunus yang mendapatkan kesempatan kembali menyadari apa yang dia lakukan selama ini adalah salah. Bahkan ketika menghadapi pergumulan dia lari dari Tuhan, kini dia tidak mau. Bahkan dalam segala situasi yang sulit, dia mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia mau juga letakkan segala pergumulannya kepada Tuhan. Dia yakini dia akan dimampukan untuk menjalani kehidupan ke depannya. Belajar dari kota Niniwe, ketika mereka telah jauh dari Tuhan, lihatlah, mereka tidak mengatakan masih ada banyak waktu, tetapi segera mungkin mereka melakukan pertobatan itu yang disertai dengan tindakan-tindakan nyata. Epifanias ketiga saat ini, penyataan Tuhan atau Tuhan menyatakan dirinya lewat kasih-Nya yang lebih besar daripada murkanya. Mari bertobat, sadari dosa kita, sesali dosa kita, rubah apa yang kita lakukan yang mendatangkan dosa, rubah yang selama ini kita jauh dari Tuhan, tapi kini datang kepadanya, berserah penuh kepadanya, terimalah belas kasih-Nya yang sungguh luar biasa. Tuhan memberkati kita, Tuhan menguatkan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami dengarkan saat ini Bapa, yang mengingatkan kami sering sekali Bapa kami dalam kehidupan kami melakukan dosa. Kami sadar, tetapi kami tidak menyesalinya. Bahkan kami sering menunda-nunda waktu untuk melakukan pertobatan. Namun Tuhan ingatkan kepada kami, ketika kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami memberikan banyak kesempatan, tapi biarlah Tuhan kami pakai kesempatan yang saat ini untuk selalu merubah diri kami menjadi orang-orang yang seturut dengan kehendak-Mu. Dan ketika kami melakukan dosa, ketika kami menyadarinya, biarlah Roh Kudus-Mu yang mengingatkan dan mengajarkan kami agar kami dapat mampu melakukan tindakan nyata dalam pertobatan itu. Kami mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berkati firman-Mu, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu, Amang, Inang, Remaja Naposo Bulung, dan anak-anak kami sekolah minggu. Dalam berbagai hal yang boleh mereka hadapi, dalam berbagai situasi sulit yang kami juga hadapi Tuhan, kepadamu kami serahkan jiwa dan raga kami. Ketika pandemi COVID belum berakhir, bahkan begitu banyak bencana yang kami hadapi di tahun ini, dan saat ini kami menghadapi banjir Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan akan menolong kami. Dan biarlah lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi Tuhan, kami semakin menyadari apa yang telah kami lakukan dalam hidup kami, sehingga kami mau merubah kesalahan-kesalahan yang kami lakukan, dan kami mau dekat denganmu dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan bersuka cita, dalam keadaan berduka cita, bahkan bergumul karena persoalan hidup yang menghampiri. Biarlah tangan Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Berkati bahkan setiap apa yang boleh kami rancangkan dan rencanakan, sehingga itu boleh menjadi
kesukaan Tuhan, dan biarlah itu terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa yang di sorga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk berbagai kejadian peristiwa alam yang mungkin menghampiri di negara kami Indonesia ini Tuhan. Begitu banyak kejadian yang terkadang sulit untuk kami mengerti, tapi biarkan Tuhan, kami serahkan kepada tangan Tuhan. Kami yakin belas kasih Tuhan nyata dalam hidup kami. Tuhan akan memulihkan keadaan negara kami ini. Terlebih lagi Tuhan, ketika kami yang menghadapi berbagai bencana di berbagai daerah di Indonesia ini Tuhan. Berkati pemerintah kami. Berkati mereka Tuhan agar mampu menghadirkan damai sejahtera. Terlebih lagi Tuhan untuk setiap bencana yang boleh kami hadapi. Berikan mereka hikmat sehingga mereka boleh melakukan yang terbaik. Berkatilah kami semua Tuhan. Ampunkan kami dari dosa dan kesalahan, agar kami layak menerima berkat dan layak menjadi saluran berkat. Kepadamu-lah kami serahkan hidup kami. Kehendak-Mu lah yang jadi. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 194, ayat 1 dan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan
Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita seluruhnya, jemaat yang kami kasihi, Amang, Inang, remaja Naposo Bulung, serta anak-anak kami sekolah minggu. Semoga saat ini kita tetap dalam sukacita meskipun pandemi COVID-19 tidak kunjung henti dan juga banjir yang masih melanda daerah kita sampai saat ini. Kita percaya Tuhan akan menjagai dan menyertai kita, memampukan kita untuk melewati masa-masa sulit ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Horas!